Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah zuhur yang sama berbahagia. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada salah satu Jumat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, tiba-tiba salah seorang Arab Badui masuk masjid lalu berdiri tepat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkhutbah dan berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Katanya, "Ya Rasulullah, harta benda kami sudah pada habis. Kebun semua pada kering. Rumah yang terbuat dari tanah liat pecah-pecah. Dan kehidupan kami mulai terganggu akibat kemarau yang panjang." Maka orang itu pun berkata kepada Nabi, "Fastasqilana." Mohon berdoa kepada Allah ya Rasulullah agar hujan segera turun dan kehidupan kembali normal, berjalan apa adanya. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada saat itu juga Nabi mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Doanya antara lain adalah minta agar hujan segera diturunkan. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beristighfar, memohon ampun dan tobat kepada Allah, dan berharap memohon kepada Allah agar hujan segera turun. Masih menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tiba-tiba dari kejauhan kami melihat serombongan awan gelap berwarna hitam yang tadi berasal dari atas Bukit Sala. Di kota Madinah ada sebuah bukit namanya Bukit Sala, di dekat atau perbatasan kota Madinah pada waktu itu. Tiba-tiba dari arah sana, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, awan pun datang berombongan, beriring-iringan, hingga akhirnya berhenti tepat di atas Masjid Nabawi yang waktu itu kami masih sholat Jumat. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan khutbah kecuali awan itu sudah menurunkan air hujannya. Bahkan kata Anas bin Malik lagi radhiyallahu anhu, air hujan itu menetes dari janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami salat pada waktu itu di atas tanah yang basah, becek karena air hujan. Peristiwa itu berlangsung selama sepekan. Peristiwa hujan itu berlangsung selama sepekan hingga Jumat berikutnya. Ketika Nabi masih sedang khutbah lagi, orang itu datang lagi menjumpai Nabi, berdiri di hadapan Nabi, lalu kembali mengadu. Katanya, "Ya Rasulullah, sama saja rumah kami juga pada rusak, kebanjiran karena hujan begitu panjang.
Dan harta benda kami juga sudah pada hanyut, tidak ada yang bisa dipakai. Maka orang itu meminta, ya Rasulullah, mohon kepada Allah agar hujan dihentikan. Kalau pada pekan lalu minta hujan turun, pekan ini minta hujan dihentikan. Tetapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang terbaik. Bukan memilih agar hujan itu dihentikan sesuai dengan permintaan orang tadi. Justru Nabi berdoa agar hujan dialihkan di sekitar Madinah dan tidak tepat turun di atas kota Madinah. Doa Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami, bukan tepat di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di puncak-puncak gunung, di dasar-dasar lembah, di akar-akar pohon. Maksudnya agar air itu bisa bertahan untuk menyambut mungkin saja musim kemarau berikutnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperlakukan hujan seperti itu. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi kita pada hari-hari belakangan ini, 1 bulan 2 bulan terakhir ini, itu juga seperti itu. Bahkan bukan hanya harta benda yang habis. Gagal panen kita dengar di beberapa wilayah di negara kita, di Indonesia. Dan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut, kabut asap, bahkan sudah menelan korban nyawa. Sudah ada yang meninggal, dan berapa lagi yang terpapar penyakit ispa. Di daerah dan wilayah-wilayah yang terjadi kabut asap begitu tebal itu. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran bagi kita semua. Bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa menggantungkan hidupnya kepada dirinya sendiri. Bahwa kita umat manusia ini selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperlihatkan kepada kita kuasanya. Kalau setiap tahun dahulu kabut asap itu hanya terjadi di beberapa wilayah di negara kita, tahun ini justru sampai ke daerah dan wilayah yang tidak pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Di Sulawesi kita juga sudah kena. Di beberapa wilayah lain juga sudah mulai kena. Dan ini terus terang adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita semua bahwa di tengah kita ada pelanggaran atas hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta untuk kembali kepada Allah, diharap untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atas dasar itulah kita memandang perlu dan penting untuk kita menyerukan supaya kita semua bangsa ini mau untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan aturan dan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas dasar itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apabila kemarau panjang untuk beristisqa, minta kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Istisqa sendiri menurut para ulama kita ada 2 jenis atau ada 2 macam. Yang pertama adalah doanya saja, berdoa saja, dan itu bisa dilakukan pada waktu khutbah Jumat seperti yang riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Pada waktu khutbah Jumat dianjurkan untuk beristisqa atau boleh dijadikan tempat untuk beristisqa, minta turun hujan. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan doa yang selalu dibaca oleh khatib atau yang dipanjatkan oleh khatib pada hari Jumat tidak dianjurkan untuk angkat tangan, khusus pada salat istisqa
tanpa diinstruksikan pun jamaah itu harus angkat tangan. Yang mengangkat tangan itu adalah simbol kebutuhan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Kalau meminta kepada setiap orang dengan satu tangan, ini kita minta kepada Allah dengan dua tangan. Menunjukkan bahwa kita ini adalah umat makhluk yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu khutbah Jumat. Yang kedua, juga bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi tanpa harus menunggu. Kalau punya kesempatan ba'da sholat tahajud misalnya, sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, boleh kita meminta, ya Allah turunkan hujanmu. Dan kita tidak tahu jamaah sekalian, siapa di antara kita yang doanya paling mudah dikabulkan oleh Allah. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah bukan karena seseorang itu paling tinggi jabatannya, paling terkenal namanya, bukan karena itu. Tetapi siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tahu tentang hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, boleh kita berdoa sendiri-sendiri. Khususnya pada waktu-waktu ijabah, waktu doa mudah dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama, maksud dan makna dari kata istisqa. Yang kedua adalah doa istisqa dibarengi dengan sholatnya, sholat sunnah. Dan Nabi juga mengajarkan hal itu, sholat sunnat istisqa, sebagai rangkaian atau menjadikan doa juga sebagai rangkaiannya. Dan itu pernah Nabi lakukan, demikian juga para khalifah setelah Nabi SAW melakukannya. Nah, untuk pelaksanaan sholat istisqa, ada beberapa poin yang bisa menjadi panduan atas hal itu. Yang pertama adalah sholat istisqa berjumlah sebanyak 2 rakaat saja. Hanya 2 rakaat. Waktu pelaksanaannya yang terbaik adalah pada pagi hari. Para ulama fikih mengatakan waktu pelaksanaannya hampir sama dengan sholat hari raya. Jadi waktu duha, setelah matahari terbit, boleh kita untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. 2 rakaat, waktu pelaksanaannya adalah pagi hari, duha. Lalu pelaksanaannya juga terdiri atas 2 rakaat itu sama dengan sholat hari raya, ada takbir zawaid, takbir tambahan. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir sebagai tambahan. Jadi selain takbiratul ihram dan selain takbir perpindahan pada rakaat pertama dan kedua, ada namanya takbir zawaid. Seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat hari raya. Jadi 2 rakaat, waktunya pada pagi hari, juga berisi takbir zawaid. Bacaannya juga jahar. Jadi seperti sholat hari raya. Bacaan Al-Quran itu secara jahar, maksudnya terdengar. Dan sama dengan sholat hari raya, juga dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surah. Diperintahkan baca Al-Fatihah dan dianjurkan untuk membaca surah setelahnya. Kemudian setelah itu ada khutbah. Khutbah salat istisqa. Dari beberapa riwayat Nabi yang dikumpulkan, ternyata ditemukan bahwa Nabi pernah khutbah istisqa sebelum salat dan juga pernah Nabi khutbah setelah salat. Jadi pernah Nabi khutbah seperti khutbah Jumat, maksudnya sebelum sholat waktunya, dan pernah juga seperti sholat hari raya, yaitu setelah sholat, ba'da sholat. Tetapi 1 kali, jadi khutbahnya 1 kali, tidak pakai duduk antara 2 khutbah seperti sholat khutbah Jumat, hanya waktunya bisa sebelum sholat dan juga bisa setelah
setelah sholat. Di dalam khutbah itu berisi anjuran untuk bertobat, berisi anjuran untuk istighfar, dan nanti akan berisi doa. Karena itulah yang menjadi inti dari sholat istisqa, yaitu doa minta turun hujan. Berdoa setelah khutbah. Disampaikan oleh khatibnya, setelah itu silahkan nanti bisa berdoa sendiri-sendiri. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada satu orang pun di antara kita yang tahu siapa di antara kita yang doanya itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Dan dianjurkan setelah berdoa, ketika sudah selesai seluruh rangkaian pelaksanaan salat istisqa, khutbah dan doa itu, Nabi SAW mencontohkan membalik pakaian atas beliau, yang kita sebut sebagai selendang, ya, atau dalam bahasa Arab namanya rida. Membalik. Wa hawwala ridaahu, Nabi membalik. Sebagian ulama mengatakan membalik artinya yang bagian dalam keluar, yang luar bagian dalam. Dan sebagian mengatakan kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi hawwala bisa berarti, memang riwayatnya ada dua, ada yang mengatakan hawwala, memindahkan kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan juga ada riwayat qallaba, membalik, ya. Jadi kedua-duanya bisa. Olehnya itu dianjurkan kalau pergi sholat istisqa, bawalah syal atau sorban, ya, supaya nanti bisa mengikuti sunnah tersebut. Yang hikmahnya menurut ulama kita adalah optimisme, mudah-mudahan kondisi dan keadaan kita juga bisa dibalik oleh Allah. Tadi kemarau, mudah-mudahan bisa segera turun hujan.